mampu anak-anak. Jadi yang saya garis bawahi, pendidikan tetap berlangsung walaupun keadaan tidak kondusif, walaupun hasil tidak maksimal. Sedikit apapun kalau kita melakukan pasti ada hasilnya. Manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan dapat dilakukan. Jangan kita ketakutan dengan adanya COVID-19 ini terus kita tidak melakukan. Tugas kita adalah mendidik anak-anak, merupakan amanat terberat. Untuk itu bagaimanapun caranya kita tetap melakukan. Nah, pembelajaran luring itu luring adalah akronim daripada luar jaringan sudah beken, tidak perlu kami ulang-ulang. Terputus dari jaringan komputer, misalnya saat siswa masih belajar melalui buku pegangan siswa atau memakai tenaga pengajar. Pembelajaran luring merupakan sistem pembelajaran yang memerlukan tatap muka dan non-tatap muka. Ini kami simpulkan, antara pelajaran daring dan luring, monggo kita lakukan bersama-sama semampunya, sebisanya. Yang penting pendidikan tetap berlangsung walaupun hasilnya tidak maksimal. Kemudian sekarang fokus kepada siaran radio pendidikan. SRP merupakan pembelajaran luring satu arah. Anak-anak hanya mendengarkan. Kita tahu bahwa pendengaran itu adalah merupakan alat komunikasi yang paling mudah, namun paling mudah hilang pula. Bagaikan mengukir di atas air, orang bilang. Mendengarkannya mudah, bicara mudah, tapi kesannya sangat tipis. Kesannya tidak seperti kalau kita mengukir di atas batu. Di atas batu itu prosesnya sulit, namun bekasnya membekas selama-lamanya. Bapak Ibu, ketika anak-anak belajar difasilitasi para Bapak Ibu guru tatap muka yang melalui discovery, inquiry, terus problem solving, itu prosesnya lama, tapi anak-anak benar-benar bisa melakukan. Ada sebuah lagu yang ngelas sederhana misalnya, yang ku dengar mudah lupa, yang ku lihat aku ingat, yang ku coba aku bisa, lama-lama terbiasa. Bapak Ibu, lagu sederhana menunjukkan bahwa pendengaran adalah merupakan untuk mendapatkan kesan paling mudah, namun juga paling mudah pula hilangnya. Karena yang ku dengar mudah lupa, tapi yang kulihat aku ingat. Ketika kita melihat paparan di LCD, melihat benda langsung, apalagi kita mencoba, maka anak-anak itu kesannya akan mendalam. Jadi kesan pembelajarannya, pengalaman yang ia peroleh, pengalaman baru, yaitu benar-benar membekas di otaknya seperti ukiran di atas batu. Bahan-bahan yang mutu. Ketika kita dalam keadaan tidak kondusif seperti ini, ketika keadaan yang sedang tidak normal ini, ya apapun kita lakukan. Seperti kalau kita kehabisan bahan makanan, ya kita tidak perlu makan yang standar 4 jam 5 sempurna, nggak ada nasi ya
ubi pun kita makan. Jadi kita jangan meremehkan masalah siaran radio pendidikan. Mudah-mudahan dalam siaran pendidikan ini walaupun hanya pendengaran, kalau kita menampilkannya dengan apresiatif atau kreatif, insya Allah dapat meningkatkan kesannya. Bapak Ibu, SRP kita ya, itu ya, SRP itu adalah sebuah PJJ, salah satu yang hanya satu arah, bisa sebagai bahan pokok, bahan suplemen, ataupun sekedar dan perbaikan. SRP merupakan salah satu teknik PJJ kombinasi antara daring dan luring. Guru dituntut kreatif untuk melakukan menyenangkan agar keinginan belajar para murid tetap tinggi. Sekali lagi mohon untuk mikrofon matikan dulu, mikrofon Bapak Ibu. Mengganggu pendengaran yang lain karena banyak suara-suara yang masuk ini. Bapak Ibu, SRP menggunakan bahasa yang komunikatif, luwes, sibel, karena pendengar berada di mana saja dalam kondisi yang sangat beragam. Ada yang sengaja siap-siap di depan meja menyiapkan segala fasilitasnya. Ada yang sambil bepergian naik mobil. Ada yang santai-santai di mana. Jadi bahasanya luwes bisa dilakukan, bisa didengarkan oleh siapa saja. Tidak harus siswanya itu duduk manis di atas meja, harapnya dengan segala fasilitas yang dibutuhkan. Jadi kita harus paham itu, bahwa pendengar itu keadaannya sangat beragam. Tidak semua siswa di masyarakat terfasilitasi PJJ daring maupun luring. Untuk itu, SRP sebagai solusi agar pendidikan itu merata bagi anak-anak yang tidak terjangkau, yang tidak memiliki fasilitas HP, paket, dan kemudian sinyal lemah. Nah, itu salah satunya adalah SRP ini. SRP dirasa amat praktis digunakan untuk menjangkau masyarakat yang belum terfasilitasi dengan pembelajaran daring maupun sebagai pengayaan di masa pandemi COVID ini. Nah, skenario siaran pendidikan adalah demikian. Bisa mengumpulkan beberapa KD yang sejenis di beberapa tingkat kelas yang berbeda. Misalnya bahannya kelas 4, 5, 6. Kelas tinggi ataupun kelas rendah. Yang KD-KD yang mirip bisa disatukan, kemudian disimpulkan dan disingkat, dirangkum, dianggap sebagai topik. Susunan format SRP adalah satu, yaitu topik. Topiknya apa nanti? Penjumlahan, atau tema keluarga, atau apalah, bangun. Bangun kan di kelas 4 ada, di kelas 5 ada, kelas 6 ada. Kemudian topiknya, latar belakangnya apa? Latar belakangnya yaitu mengapa diadakan materi itu. Mungkin bisa sebagai bahan tambahan atau pengayaan, atau mungkin untuk memperbaiki, untuk solusi bukan materi pokok, untuk meningkatkan kompetensi siswa dalam bidang yang ditulis dalam topik tersebut. Kemudian tujuannya yaitu untuk agar anak dapat sesuai dengan topik tadi. Misalnya bangun yang semakin memahami pengertian luas atau aplikasi luas dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatannya tidak jauh berbeda dengan pembelajaran biasa yang seperti kelas-kelas, yaitu ada kegiatan awal, inti, dan penutup. Kita lihat ini ya, jadi nama kegiatan misalnya ini
mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat terhadap hewan. Mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat terhadap hewan. Materi praktek muatan pelajaran PKN SBDP di kelas 4 sekolah dasar. Waktunya 30 menit. Lingkup praktek yang baik adalah pembelajaran di SDTMI. Latar belakangnya, hasil belajar tentang konsep dan hak kewajiban sebagai masyarakat belum maksimal. Jadi nanti tujuannya untuk memaksimalkan ini. Konsep hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Tujuannya, peserta didik mampu untuk mendeskripsikan pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap hewan di sekitarnya. Peserta didik mampu membuat mosaik hewan dari bahan alam bijian. Ya, jadi di sini ya, ini PKN dan SBDP. BDP-nya membuat mosaik hewan dari bahan alam, yaitu biji-bijian. Ini tentang identitas, topik, dan lain-lain. Dan latar belakangnya, sampai tujuan saja. Harapan kami, nanti selesai sesi ini, Bapak Ibu bisa menyusun skenario siaran radio pendidikan. Kelompok 1 identitas, kelompok 2 yaitu kegiatan awal. Kegiatan awal Bapak Ibu sama seperti kegiatan pembelajaran di kelas. Ada 5 unsur. Ditambah 1 unsur tambahan, jadi ada 6. Dalam Permen 22 tahun 2016 itu diamanatkan bahwa dalam kegiatan awal atau pendahuluan kita ada 6 unsur ya, 1. Nanti bisa ditengok di permennya kalau ingin memahami. 1, menyiapkan peserta secara, ini mohon maaf ini, menyiapkan peserta didik. Menyiapkan peserta didik. Secara fisik dan psikis. Menyiapkan peserta didik secara fisik dan psikis. Di sini, dalam pendahuluan atau kegiatan awal, walaupun hanya ada 6 unsur, namun 1 unsur pun bisa terdiri dari beberapa kalimat. Kalimatnya kami harapkan kalimat yang operasional. Kalimat yang dapat dituangkan dalam kegiatan. Misalnya ini ya, menyiapkan peserta didik saja nanti dapat dibedakan antara fisik dan psikis. Kami bacakan dulu judulnya ya, dalam kegiatan awal ada 6 unsur. Menyiapkan peserta didik secara fisik dan psikis, memberi motivasi secara kontekstual, alam langsung, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan, ini yang disebut apersepsi. 4, menjelaskan tujuan pembelajaran yang dicapai dengan bahasa yang komunikatif ke anak, menyampaikan cakupan materi, dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. Yang nomor 6 ini di permen tidak ada, namun alangkah baiknya kalau akan mengajar itu disampaikan susunan acaranya atau penjelasan kegiatan 1 apa, 2 apa, 3 apa. Misalnya 1 hari itu ada 3 kegiatan. Terus bengok seru-serunan. Nah, monggo itu kedoa. Kemudian ada lagi bagaimana agar psikis jiwa anak itu siap. Pastikan anak hari ini bahagia, nah, terus diajak nyanyi, boleh. Terus diajak
melakukan yel-yel untuk penyemangat bahwa detik ini, jam ini kita mau belajar. Konsentrasi penuh, siap anak-anak belajar, siap cedet. Nah, itu persiapan menyiapkan peserta didik saja sudah beberapa kegiatan. Kemudian yang kedua, memberi motivasi secara kontekstual. Motivasi itu dorongan. Belajarnya kira-kira nanti apa? Disampaikan manfaatnya, disampaikan kegunaannya. Nanti misalnya belajar tadi, apa tadi yang dicontohkan? Hak dan kewajiban terhadap hewan sekitar. Biar kita tidak semena-mena. Gitu. Siapa yang sudah pernah menangkap capung, terus diberi baju, di kertas disobek itu, dimasukkan dalam sayapnya. Itu tidak boleh. Itu adalah menyiksa hewan. Siapa yang sudah pernah mengadu, misalnya kepiting dan kalau jengking, ada yang seperti apa itu ya, binatang seperti wawung apa-apa itu yang diikat kakinya, disuruh terbang. Jadi memainkan, mengadu ikan itu, apa Mas Arief ikan yang sering diadu itu? Ikan cupang. Itu walaupun permainan, mengadu jenggerik dikasih cabai yang panas, biar ngengkeriknya keras. Padahal itu ngengkeriknya keras itu aslinya minta tolong kepanasan, kesakitan, sehingga dia menggosok-gosokkan sayapnya sehingga seolah-olah kencang sekali. Tapi akhirnya apa? Segera mati. Jadi memberi motivasi secara kontekstual, apa itu pengalaman anak tentang hak dan kewajiban kita terhadap hewan sekitar kita. Kalau kita memelihara, nanti kita akan mendapatkan hak. Ada daging yang bisa dimanfaatkan, telur yang bisa dimanfaatkan. Jadi tidak boleh lagi kita itu menyiksa hewan untuk sekedar menghibur diri, untuk bermain-main kok menyakiti makhluk lain. Itu misalnya contoh motivasi kalau tadi hak dan kewajiban terhadap hewan sekitar. Kemudian yang ketiga, itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan. Mengaitkan pengetahuan sebelumnya. Ini catatannya kurang. Dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya ini maksudnya bukan sebelumnya hari, tapi pengetahuan sebelumnya, pengetahuan yang setingkat di bawahnya. Misalnya, kalau kita akan mengajarkan luas segitiga, tentunya pertanyaannya tentang luas persegi panjang. Kalau kita akan menyampaikan tentang ya, hari ini kita akan menyampaikan tentang topik apa? Penjumlahan berulang, misalnya. Kemudian yang terakhir, yaitu adalah dalam kegiatan awal ini adalah penjelasan uraian sebagai kegiatan sesuai silabus. Anak-anak, kegiatan hari ini nanti pertama-tama, misalnya tadi PKN ya, anak-anak membaca buku. Kemudian Pak Guru akan menayangkan kehidupan sehari-hari tentang hubungan kita dengan makhluk hidup di sekitar kita, terutama hewan. Nanti anak-anak silahkan mencatat siapa nama tokoh-tokoh itu yang sudah menghargai hak dan kewajiban terhadap hewan sekitar kita. Siapa yang tidak menghargai hak dan kewajiban terhadap hewan sekitar kita. Nanti ada anak-anak yang bermain, ada yang melarai, dan sebagainya. Kemudian setelah itu, nanti
kerja mandiri dulu satu-satu. Kemudian Pak Guru menampilkan film yang kedua dan silahkan kerja kelompok. Setelah itu, setelah selesai nanti salah satu presentasi yang selesai pertama kali dipersilahkan untuk presentasi dalam kegiatan kelompok. Nah, sudah itu nanti kita akan menyanyi tentang hewan di sekitar kita. Misalnya nyanyi cicak-cicak di dinding, apa nanti kita akan belajar menyanyi judulnya cicak-cicak di dinding. Misalnya, itu penjelasan dalam masalah kegiatan awal. Jadi, 6 unsur, masing-masing unsur tidak cukup satu kalimat, bisa 2, 3, sampai 4, 5. Terserah. Namun kita harus ingat waktu. Dalam skenario ini waktunya 30 menit. Kalau 30 menit itu layak pendahuluannya 5 menit, penutupnya 5 menit, intinya 20 menit juga bisa. Kemudian mau 6, 18, 6 juga monggo. Mau 7, 15, 8 ya monggo. Jadi ini paling banyak tetap kegiatan inti. Itu yang namanya kegiatan awal, inti, penutup. Tidak ada aturan baku menitnya berapa tidak. Tapi ya secara yang baik itu yang inti minimal itu separuh 50% daripada waktu yang kita tentukan. Ya minimal 15 menit yang untuk inti. 7-8 bisa dipakai kegiatan awal dan penutup dibuat luwes saja. 8 atau 7 boleh-boleh saja. Jadi gambaran kasar untuk pendahuluan, inti dan penutup itu 25, 50, 25%. Itu secara garis besarnya, namun tidak harus tepat. Tapi jangan sampai pendahuluan sampai 30-50%. Kita intinya di inti. Halo, ada suara yang mengganggu. Berikutnya kami sampaikan tentang kegiatan inti. Di kegiatan pendahuluan harus ada persiapan fisik dan psikis, motivasi, apersepsi, menyampaikan tujuan, menyampaikan cakupan, dan menyampaikan kronologi pembelajaran. Ada 6 unsur ditambah kalau tatap muka nanti titipan pemerintah yaitu literasi dan karakter. Namun karakter ini harus masuk di segala kegiatan dari pendahuluan, inti dan penutup. Tapi include, mengalir tergantung situasi yang ada. Misalnya ada anak menyontek, ya langsung saja disampaikan karakter kejujuran. Ada anak yang terlambat, langsung saja kita sampaikan karakter kedisiplinan. Begitu seterusnya. Kegiatan inti. Kegiatan inti Bapak Ibu, kita ada 5 poin rambu-rambunya, yaitu mendorong peserta didik untuk melakukan aktivitas pengalaman belajar dalam mencari tahu. Tidak lagi anak-anak diberi tahu, tapi anak-anak diharapkan melakukan untuk mencari tahu. Beda tidak Bapak Ibu mencari tahu dan diberi tahu. Kalau zaman dulu, kalau mengajarkan luas itu begini, sama atau tidak pengalaman Bapak Ibu? Nah, sekarang pelajarannya matematika, pelajarannya luas. Luas persegi panjang. Luasnya itu anak-anak, itu panjang kali lebar, itu rumus luas. Ini coba, ini persegi panjang ini, panjangnya 5, lebarnya 4. Luasnya berapa? 4 kali 5, 20. Itu
Itu namanya diberitahu. Tetapi sekarang kalau untuk anak guru itu tugasnya memfasilitasi agar anak mencari pengalaman dan beraktivitas dalam mencari tahu. Contohnya demikian, anak-anak, sekarang kita mau belajar luas. Luas itu apa, anak-anak? Luas itu daerah. Daerah itu wilayah. Ada anak-anak sudah bisa melihat tahun tentang daun ya. Ya. Ada daun yang kecil-kecil. Ada daun yang besar-besar. Daun talas itu lebar, daun pisang lebar. Tapi ada daun kacang yang kecil. Ya kan? Itu namanya luasnya, ada yang kecil, ada yang besar. Kalau dalam luas dan luas. Luas itu daerah. Kemudian wilayah. Kemudian kalau buku dengan meja, luas mana? Luas meja. Betul, luas meja itu anak sudah melakukan aktivitas. Coba anak-anak bandingkan luas buku dengan luas meja. Luas ternit dengan luas keramik. Dibandingkan mana yang luas? Jadi luas itu ada yang sempit, ada yang luas, ada yang kecil, ada yang besar. Luas kolam dengan tanah lapang, kolam di rumah. Luas tanah lapang dengan laut, misalnya. Jadi anak-anak dipahamkan dulu. Nah, untuk menghitung, setelah anak-anak mengetahui konsep luas, kita menyiapkan beberapa kotak-kotak kecil atau persegi-persegi kecil, namanya satuan luas. Nana katakan ini luasnya 1, kita meletakkan, menempelkan satu kotak 1. Kita tempelkan 2, didekatkan, ini namanya luasnya 2. Tempelkan lagi, ini namanya luasnya berapa? 3. Tempelkan lagi, ini namanya luasnya 4, dan seterusnya. Kemudian penjenengan bisa menyusun kota-kota itu dengan tidak berbanjar terus. Mungkin secara vertikal 2 kotak, secara horizontal 3 kotak atau 4 kotak. Sekarang katakan, kita menyusun luas dengan satuan-satuan persegi tadi, satuan luas tadi, vertikalnya 3 kotak, terus secara horizontal 5 kotak. Kemudian anak-anak ditanya, anak-anak seperti ini luasnya berapa sekarang? 15 Pak Guru. Bagaimana caranya? Dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 5, boleh ya. Bisa tidak dicari dengan tidak menghitung, tapi dengan mengalihkan misalnya. Nanti anak-anak misalnya ada yang ngacung, bisa Pak Guru, itu menurunnya 3, itu mendatarnya 5, berarti 3 kali 5 adalah 15, 100, tepuk tangan misalnya. Itu sudah mengarah kepada panjang. Nah, seandainya menurunnya itu diberi nama S, dan mendatarnya diberi nama T, otomatis berarti S kali T. Begitu anak-anak? Iya betul Pak Guru. Nah, dalam persegi panjang itu, sisi yang satu diberi nama lebar. Jadi luasnya panjang kali lebar. Kalau ada lembaran seperti ini artinya 3 kali 5 sama dengan 15. Itu sudah. Terus nanti setelah mengerti dengan, terus dicoba dengan berbagai ukuran. 34, 25. Setelah itu, mungkin hari itu juga, mungkin hari lain, dengan satuan baku. Kalau tadi kan belum dengan satuan baku. Kalau sekarang dengan satuan baku, ini anak-anak sekarang coba buku ini diukur. Sisi yang satu, itu ada berapa senti, sisi yang satu ada berapa senti, yang vertikal berapa senti, yang horizontal berapa senti. Itu kalau disekalikan berapa. Ini buku saya Pak Guru, sisi yang vertikal itu ada 15 senti, sisi yang horizontal ada 25.
Berarti 15 kali 25. Ketemu berapa itu? Itulah luas buku saya. Kemudian ukur lagi meja. Nah, dengan demikian anak itu sambil mencari tahu, oh begitu. Jadi anak-anak, luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Tapi anak-anak melalui proses ya, karena di persegi panjang itu salah satu sisinya diberi nama panjang, salah satu sisi diberi nama lebar. Itu ditukar juga boleh, tidak ada aturan yang pendek harus lebar, yang lebar harus, yang panjang harus panjang, tidak. Katakan kalau kita beli kain, coba kain itu lebar atau 150 cm, katakan yang 90 cm. Kalau kita hanya membeli 50 cm setengah meter, alias panjangnya yang 50 cm, lebarnya tetap 90 cm. Panjang yang mana 50 dan yang 90, panjang yang 90. Tapi yang 90 itu dikatakan lebar. Yang 50 cm dikatakan panjang. Jadi panjang dan lebar itu tidak tentu, tidak bisa ditentukan. Yang panjang ini namanya panjang, yang pendek namanya lebar. Seperti jalan misalnya, lebarnya selalu tetap misalnya 4 meter. Tapi panjangnya bisa hanya 2 meter. 4 langkah misalnya. Dan seterusnya. Intinya dari memberitahu dan bedanya untuk diberitahu dan mencari tahu. Jadi hari ini Bapak Ibu Guru kalau mengajar jangan sekali-kali memberitahu, tapi anak-anak diajak untuk mencari tahu. Caranya yaitu dengan pendekatan scientific, discovery atau inquiry learning, project based learning, dengan langkah menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Lima M ini Bapak Ibu tidak harus utuh, boleh saja hanya 3, menanya, mencoba, menalar. Boleh saja hanya 2, menanya dan mencoba. Boleh saja hanya 2, menanya dan menalar. Jadi tidak harus utuh 5 dalam memaknai scientific ini. Paham Bapak Ibu ya? Ini kiranya yang namanya scientific, discovery, atau inquiry learning, atau project learning itu bagi guru sudah tidak asing lah. Yang namanya pendekatan scientific adalah kegiatan yang mengumpulkan data, menggunakan asas keilmuan yang terstruktur dengan cara mengamati, bertanya, menalar, mengumpulkan data, dan mengkomunikasikan. Ini yang namanya scientific. Yang namanya discovery learning atau inquiry, itu model pembelajaran penyingkapan atau penemuan, yaitu memahami konsep, arti. Konsep itu apa? Konsep air jika dididihkan 100 derajat akan mendidih, itu konsep. Kalau arti definisi, maksud, melalui proses intuitif. Intuitif itu kata hati, feeling. Ya. Sering-sering hati kita mengatakan, aku tidak suka dengan teman yang baru itu. Untuk akhirnya sampai kepada kesimpulan. Jadi model penemuan discovery learning itu dengan memahami konsep dan arti, dikuatkan dengan intuitif itu kata hati, dan akhirnya menyimpulkan. Nek kacang sing apik iki jajane mriki ya. Konsep sing besar, tidak penyakitan dan sebagainya. Kemudian kata itu secara menyeluruh. Secara feeling tadilah.
itu menemukan diri, menemukan sendiri, menyingkap. Ada lagi PJBL, Project Based Learning, pemecahan masalah. Pembelajaran berproyek di sini ada metode pembelajaran merupakan proyek kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penjelajahan, menilai. Menilai itu bukan menilai 4, 5, 6, tapi menilai itu baik, buruk, itu tinggi, itu pendek, menilai ngarani, itu bagus. Terus interpretasi dan disintetiskan. Dan informasi itu untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran besar pada siswa untuk melakukan suatu investigasi dalam yang mendalam terhadap suatu topik. Siswa sesuai dengan konstruktif melakukan pendalaman pembelajaran dengan pendekatan berbasis riset terhadap permasalahan dan pertanyaan yang berbobot nyata dan relevan. Jadi Project Based Learning adalah suatu investigasi, suatu topik, terus bisa riset atau adalah penelitian sederhana dimaksud. Wit kacang ki nek 5 dino wis pirang senti, diadakan berbagai percobaan nandur kacang 5 pot, sing tanahnya sama, misalnya akan diukur apanya, apa yang mau diteliti apanya, penyiramannya, atau medianya. Kalau media 5 pot, medianya berbeda-beda. Sing kene buwe akeh terus kurang. Apalagi membedakan tentang penyiramannya, ada yang disiram setiap hari, ada yang disiram 3 hari sekali, 1 minggu sekali. Nanti bagaimana perbedaannya? Penelitian seperti itulah yang disebut dengan Project Based Learning. Sekali lagi kami simpulkan bahwa di inti itu intinya anak tidak lagi diberitahu, tapi untuk digiring untuk mencari tahu. Kalau SRP ini bagaimana nanti ya, dengan tanya jawab. Jadi jangan mulus informasi mulus, tapi dengan tanya jawab. Kemudian caranya seperti tadi, bisa dengan inquiry, discovery, 5M-nya, boleh berganti-ganti. 5M-nya itu tidak harus utuh. Itu yang disebut kegiatan inti. Kemudian sekarang kita sampaikan yang terakhir dalam langkah maksudnya. Terakhir dalam penutup. Di dalam penutup ini minimal ada 5 poin atau 5 unsur. Refleksi itu apa? Refleksi itu introspeksi, mikir-mikir. Ngopo ya, aku mau ngopo, itu refleksi. Memikir-mikir tentang apa yang baru saja kita lakukan. Refleksi di sini dimaknakan 2. Refleksi tentang situasi dan kondisi, dan refleksi tentang pemahaman. Misalnya refleksi kondisi, bagaimana anak-anak belajar tadi, menyenangkan, senang Pak Guru, anak-anak merasa tertekan, tidak Pak Guru, anak-anak merasa asik, ya Pak Guru, ngantuk, tidak Pak Guru, asik Pak Guru, itu refleksi situasi dan kondisi. Kemudian ditanya tentang refleksi tentang pemahaman. Berarti hari ini anak-anak mendapatkan pengalaman apa? Menghitung luas Pak Guru. Ya. Memahami tembang Pak Guru. Memahami perkalian Pak Guru. Dan seterusnya. Kemudian itu ya, maknanya refleksi ada 2 ya. Refleksi tentang situasi dan kondisi jalannya pelajaran, senang atau tidak, mengasihkan atau tidak, membosankan atau tidak. Kalau sekiranya senang, besok dilihat lagi. Terus memahami tentang
pemahaman materi itu direfleksi. Setelah memahami, nanti terus disimpulkan. Oh, dapat apa saja tadi pagi? Oh, dapat memahami tentang bagaimana hak dan kewajiban terhadap hewan, tidak boleh menyakiti. Kalau ada hewan lapar harus diberi makan. Kalau ada hewan terdampar harus diselamatkan. Ada hewan yang membutuhkan pertolongan ditolong. Hanya kira-kira kita berapa? Dari ayam kita dapat telur, dari bebek kita dapat telur, dari kelinci kita dapat makan dagingnya. Hak akan didapat setelah kewajiban kita penuhi misalnya. Saya dapat menyanyi lagu Burung Kutilang Pak Guru. Kemarin saya tidak bisa, ya terus menyanyi. Amat nyanyi Burung Kutilang coba tadi diulangi nggih. Di pucuk pohon cemara, burung kutilang berbunyi, dan seterusnya. Kemarin bisa belum? Belum. Hari ini bisa? Bisa semua? Yuk bersama-sama nyanyi. Itu termasuk refleksi. Jadi meyakinkan bahwa anak-anak ini sudah benar-benar bisa. Saya bisa Pak Guru tapi belum hafal. Dengan tulisan ya Pak Guru boleh, berbagai cara refleksi itu. Itu refleksi. Yang kedua adalah secara bersama-sama menemukan manfaat langsung dan tidak langsung dari pembelajaran yang telah berlangsung. Manfaatnya apa pelajaran tadi? Oh, kita bisa menjadi orang yang lebih baik, kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan terhadap hewan. Manfaat yang tidak langsung banyak sekali. Bisa, Pak Guru, saya tahu bahwa kita harus disiplin, tidak boleh terlambat. Ya, penunjang-penunjang tadi yang namanya manfaat tidak langsung dari hasil pembelajaran. Tadi dapat amanat apa yang dapat diserap dengan kejadian-kejadian yang dialami selama pembelajaran. Anak sekarang harus tertib dalam mengerjakan PR, harus disiplin. Kalau tidak disiplin nanti menumpuk dan lain sebagainya. 2 ya. Yang ketiga adalah memberi umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Umpan balik itu apa? Umpan balik itu menyatakan benar-benar bahwa materi hari ini kita sudah paham. Dan anak-anak diberi penghargaan, entah itu pujian, entah itu nilai. Ngono, sing berhasil tak KIPR untuk pengayaan, sing urung berhasil KIPR meneh kon garap biar mengejar kekurangannya kepada teman. Kalau bisa yang kurang tadi, PR-nya 2, setelah mengerjakan PR yang 1, terus mengerjakan PR dengan teman-temannya. Biar pengayaannya dapat, perbagainya juga dapat. Tapi ingat bahwa lama penugasan, lama melakukan tindak lanjut, itu maksimal 40%. 40% dari jam efektif. Nek mulang 6 jam, sedino 6 jam. 6 jam itu 6 kali 35. Berapa itu? 210 menit. Jadi PR ketiga mupel itu lamanya tidak boleh dari 40% dari 210 menit. 40% dari 210 menit pinten? Sekitar 80 menit nggih. 84 menit. Kuwi nggo 3, nggo 3 mupel. Kalau ukurannya jam efektifnya 6 jam pelajaran. Kalau kebetulan mata pelajaran yang lepas tidak tematik, misalnya matematika kelas tinggi,
hanya 2 jam sekali pertemuan. PR-nya berapa? Ya, 40% kali 70 menit. Berapa itu? 28 menit. Itu kalau mapel parsial, mapel lepas. Jadi PR-nya paling lama dikerjakan kira-kira 3,5 jam. Itu dalam tindak lanjut. Tindak lanjut ini macam-macam. Ada lagi yang perlu pengulangan pembelajarannya. RPP-nya disempurnakan. Diganti indikatornya itu terlalu banyak, ini indikatornya dikurangi. Terus ditambah waktunya, ditambah kegiatannya, nek wingi ceramah saiki karo diskusi, saiki karo percobaan. Misalnya. Di dalam tindak lanjut ya. Kemudian yang terakhir di penutup ini tidak langsung ditutup dengan salam, namun menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Ngopo kan dadak diomongke materi ini besok diomongke sekarang. Untuk apa? Biar anak-anak itu besok masuk membawa bekal pengetahuan tentang itu. Tidak serta-merta anak datang ke sekolah mau belajar apa belum tahu. Seperti saya dulu, guru saya dulu, saya saja contohnya ya. Ketika masuk sekolah, Assalamualaikum anak, selamat pagi, selamat pagi. Sekarang pelajaran apa ya? Matematika Pak Guru. Halaman berapa sampai halaman berapa nih ya? Nah, itu kan anak tiba-tiba tidak ada bekal pengetahuan untuk menyelesaikan program yang baru. Tapi kalau diinformasikan, minimal anak itu persiapan mental, persiapan beberapa pengetahuan yang mendasar. Misalnya, anak besok kita belajar dengan tema mengukur luas trapesium. Trapesium itu seperti persegi panjang, tapi ada sisi yang tidak lurus. Miring kanan, miring kiri, itu namanya trapesium. Itu luasnya biyo, hitung trapesium. Nah, jadi anak-anak misalnya gunanya itulah diantara menginformasikan rencana pembelajaran berikutnya untuk anak-anak biar memiliki bekal untuk masuk ke inti. Baik, disinilah Bapak Ibu semuanya tentang skenario pembelajaran di siaran radio pendidikan. Sama saja ya, dari langsung kepada identitasnya berawal dari nama kegiatan program itu judulnya, materinya apa, lingkup yang praktek, terus tujuan langsung pada kegiatan awal, inti, penutup. Di pendahuluan ada berapa unsur? 5 atau 6? Menyampaikan fisik dan menyampaikan persiapan fisik dan psikis, motivasi, persepsi, tujuan, menyampaikan skenario, itu di pendahuluan. Di inti, berusaha dari mencari tahu dari diberitahu menjadi mencari tahu. Contohnya dengan inquiry, discovery, atau problem solving. Di penutup juga ada 5 poin. Refleksi, menemukan manfaat, memberi umpan balik, melakukan tugas tindak lanjut, menginformasikan tentang kegiatan pembelajaran sebelumnya. Itu ringkasnya di SRP, sama saja dengan pembelajaran harian, namun diskenariokan. Baik, ini contoh nyata Bapak Ibu ya. Kalau tadi ceramah tentang
Isinya apa skenario ini? Contoh nyata. Ini contoh skenario SRP materi siaran pendidikan tingkat kelas dasar. Nama kegiatan program tembang mau cepat. Ini kan bisa dilakukan kelas 4, 5, 6 semua. Oke. Praktek materi muatan pelajaran bahasa Jawa kelas 4, 5, 6 sekolah dasar. Waktunya 30 menit. Lingkup praktek yang baik di SDMI. Latar belakang meningkatkan kompetensi siswa dalam memahami tembang mocopat dalam guru lagu, guru wilangan, dan guru gotro. Siswa dapat mengidentifikasi guru lagu dan guru wilangan di tempat guru gotro atau tembang mocopat. Jadi intinya tentang guru wilangan, guru lagu, dan guru gotro. Guru wilangan itu apa? Kita sudah tahu ya. Guru wilangan apa Bapak Ibu? Jumlah suku kata dalam satu baris. Suku kata sama dengan wando. Suku kata sama dengan kecap. Kalau guru lagu, suara atau bunyi akhir di setiap baris. Bunyi akhir. Nek menangis ya i, bukan is. Yang diambil vokalnya. Tujuannya siswa dapat meningkatkan guru lagu, guru wilangan, dan guru gotro misalnya. Ini identitasnya gampang loh. Itu kemudian langkahnya, pendahuluan kegiatan awal, salam. Ketemu maneh karo Pak Guru ing program belajar dari wonten ruang siaran pendidikan tingkat sekolah kagem kelas awal di Notos Wonosobo. Piye kabari bocah-bocah bla 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 bla, ya kan? Ini pendahuluan. Ini sebagai nomor 1, persiapan psikis. Nomor 2, psikis lagi. Nomor 3, psikis. Nomor 4, psikis. Nomor 5, fisik. Saiki pada lenggan yang ada pada radio lan karo radio pendidikan. Iki persiapan fisik. Sing bisa siap Indonesia alah tulise. Ini persiapan apa? Persiapan fisik, menyiapkan alat. Nomor 6 apa? Persiapan psikis, berdoa. 7 ya. 8 juga fisik tapi dengan menyanyi atau yel-yel. Nomor 10, persiapan psikis, nyanyi jaranan. Nomor 12, itu masih psikis. Nomor 14, masih psikis. Nomor 15, fisik. Psikis. Kok nomor 12 lagi. Ki menyampaikan cakupan. Saiki Bu Ira arep paring ulangan toto carane tembang mocopat. Kang Aran guru lagu, guru wilangan lan guru goto. Nomor 12, kronologis. Nomor 14, kronologis. Nomor 15, tidak termasuk mana-mana. Itu pendahulu. Contoh langsung pendahuluan, nggih. Bocah-bocah bisa nembang, nyanyi apa? Jawa ya. Tembang apa contohnya? Oh, minok-minok, jaranan, bla bla bla. Ini RWW seperti ini, bahasa-bahasa operasional.
inti. Nah, setelah benar selesai, ini contoh intinya. Ini contohnya. Saiki ayo podo nembang dhisik salah siji tembang tepat yaitu gambuh. Nanti gambuh ini akan diolah, diteliti seperti apa yang disebut guru. Coba ini amati. Nyanyi bareng. Sekar gambuh ping catur. Maaf ini ora ping ning ping. Ping. Anak diajak nyanyi. Sekar gambuh ping catur. Bentar ya, Kak. Ya. Sekar gambuh ping catur kang jinatur bolah kang kalantur tanpa tutur katula-tula katali kadaluwarsa katutuh kapatopan dadi awon. Nah saiki tulisan tembang mau ukara utawa larian, ukara iki kalimat. Nah, saiki tulisan tembang mau ukara utawa larian sing sepisan. Sekar gambuh ping catur sing sepisan tok. Kita akan membahas apa? Guru lagu, guru wilangan, dan guru gotro. Nih, sekar gambuh ping catur. Saiki diwaca alon-alon pedhot-pedhot sak kecap. Kecap kuwi sak obahe uwang. Uwang iku tutuk sing ngisor. Kuwi yen nggo matur lak obah. Sak obahan kuwi sing diarani sak kecap. Nek cara Jawa diarani sak wando. Wando kuwi sebagian kata. Jalayo. Sekar gambuh ping catur. Ana 7. Ning mburi dhewe tulisane tur. Ke U 7U. Saiki baris sing angka saiki baris sing gotro larik kang nomor 2. Gotro utawa larik baris nomor 2. Kang cinatur bolah kang kalantur ditemune kang cinatur bolah kang kalantur 10 U. Kagotra kaping 3 tanpa tutur katula-tula katali. 12 I. Gotra kaping 4 kadaluwarsa katutuh kadaluwarsa katutuh 8 U. Iki salah lagi.
8 nggih kadaluwarsa katutuh 8U. Gotram 5. Kapat-kapatuh pandati awon 8O. Pun nggih, jadi paham nggih, ini tentang dengan bahasanya seperti ini. Koyok omong-omongan, tidak begitu serius. Kami ulangi, ya. Ini membicarakan tentang sekar gambuh baris pertama sampai baris kelima. Setelah itu disimpulkan. Sekar gambuh ping catur 7U. Kang cinatur pola kang kalantur 10U. Tanpa tutur katulo-tulo katali 12I. Kadaluwarsa katuto kok kode salah saya betulkan. 8U. Kapatuh pandati awon 8U bener. Jirolu Patmo. Hanya 5 ya, gambuh dan megatur itu 5 baris. Sampai di sini, dari sini ya. Gotro 1, gotro 2, 3, anak paham. Setelah anak tadi merunut cara-caranya, kemudian ini simpulannya. Sekar gambuh ping catur, 7U. Kang cinatur polah kang kalantur, 10U. Tanpa tutur katulo-tulo katali 12I. Kadaluwarsa katutuh 8U. Kapatuh pandati awon 8O. 8U. Ayo kenapa U? Itu guru lagu lan guru wilangan. Nah, saiki guru gotro. Paham nggih? Nenek sudah paham insya Allah. Seperti ini intinya. Terus ini contoh, tadi kan materinya guru lagu, guru wilangan, guru gotro. Ini yang guru gotro. Guru gotro itu datanya lari. Saiki guru gotro bocah-bocah, guru gotro kuwi tetahe lari. Tembang gambuh iku mau ana pirang lari yo. Ana pirang lari? Ana 5. Yen ngono tembang gambuh iku guru gatrane ana 5. Bocah-bocah sing manis-manis. Lah tembang-tembang liyane maca pat kuwi apa wae? Mau cepat kan 11. Ayo sebutnya siji. Mas Kumambang bener. Ayo betul. Wijil betul. Kinanti bener meneh. Sinom iya. Asmarandono bener. Gambuh bener. Dandang gula bener.
Durma, Pangkur, Megatruh, Bujung. Nah, saiki iling-ilingan. Tembang macapat iku unine pungkasan yang pucung. Yang pucung eng. Iya lain Mas Kumambang. Eng. Sing semaur bocah lho nggih. Yen gambuh yen mijil i. Menawa kinanti i. Yen pangkur kur, yen durmama asmarandana no. Ning sing sinom karo dana kula ora kena diganti nom karo lo. Wis ben wae. Sing diteni gambuh pucung Mas Kumambang nggih. Gambuh megatruh mijil kinanti pucung durma asmarandana. Carane mengkini. Cacai gotra tembang macapat kuwi kaya agi wong mikir kae. Papat tegese eng pucung karo Mas Kumambang. Dadi tembang pucung lan Mas Kumambang lariane ning ana papat sebab wis do apal. Terus nomor loro. 5 tegese megatruh karo gambuh. Nek gambuh karo megatruh cacahe 5. Lebare hi. Mijilan kinanti hi jare 6. Hi kuwi tegese mijil karo kinanti. Lah jare Kurmana 7. Lah nek Kurmana 7 pangkur durma asmarandana kuwi 7. Sinawi 9 sangane 10. Kuwi siji gampang nggo ngeling-eling jumlahe gotra utawa larik. Bala ini nggih tak singkat nggih. Lid dolanan ngene iki. Cacahe larik macapat kuwi ana pira ya? Papat. Tegese eng, pucung lan Mas Kumambang. 5. Ki gambuh karo megatruh. Lah 6. 6 kuwi mijil karo kinanti. Jare Kurmana 7. Kurmana tegese pangkur durma asmarandana. Sinome 9 dandang glone 10. Insyaallah bocah-bocah gampang apal nganggo dolanan iki. Dolanan iki minangka jembatan keledai. Ringkese mengkene karo nggih. Nggih. Besar meneh nggih. Ringkese carane cacahe larik tembang macapat kuwi papat. 5. Hi 6. Dari Kurmana 7. Sinome 9 dandang gulane 10. Keplok bareng-bareng. Kaya bocah kaya ana tenan walaupun bocahe sampean ora ngerti. Ya tegese eng kuwi pucung karo Mas Kumambang, kuwi megatruh karo gambuh, hi kuwi mijil karo kinanti. Kurmana kuwi tegese pangkur durma lan asmarandana. Sinom karo dandang kula ora kena disingkat. Penutupe kaya ngene iki. Ya bocah, seneng ana wulangan iki? Nggih, jebule padha seneng kabeh ya. Apa sing mbok ngerteni ana wulangan iki? Guru wilangan Pak Guru. Guru lagu. Guru gotra, ya wis. Guru wilangan kuwi apa yo? Ya bener, cacahe ketab utawa wanda saben sak larik sawijining tembang. Lah nek guru lagu kuwi apa? Swaraning ketab utawa wanda ing pungkasane larik A, I, U. Vokal. Bentar, saya luruskan.
Guru wilang kuwi apa yo? Yo bener, cacai ketap utawa wanto saben sak lari tembang guru lagu sore ketap utawa wanto lari A, U utawa I. Guru gotra kuwi apa? Cacai lari saben sak pupuh sak bait. Nah, penutup sak banjuri pupuh kuwi apa? Pupuh kuwi sak bait nggih lagu ngono. Sak lagu ngono kae. Tugas si bocah-bocah golek tembang maca 4 loro utawa telu ditulis ana kertas terus digoleki guru lagu, guru wilangan lan guru gatrane. Wis dhisik ya, ulangan saka Bu Ira iki contone ana kurang luwih njaluk ngapura, salam kanggo keluarga, ana ngomah ya, muga-muga sehat kabeh amin. Minggu ngarep muga bisa ketemu maneh lan ulangan bab geguritan. Ayo padha donga alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, penutup saja di sini sudah banyak kalimat. Tidak hanya sekedar selesai terus ditutup, tapi ada refleksi, apa tadi menemukan manfaat, umpan balik, tindak lanjut. Nah, begitu. Bapak Ibu, silahkan. Kita saksikan video pembelajaran. Mas Arif, tolong nih ditampilkan videonya. Bentar Bapak Ibu, kita sedang dicari, saya tampilkan videonya. Saya mencari, tak sampaikan contoh video, tak carikan videonya yang sudah siaran radio pendidikan. Bentar, sabar, kita mencari video. Karena wis jenengan. Pak Cito. Bentar, sabar sambil istirahat. Saya tak cari video dulu. Yang biar ini Pak Cito.
PNS kelas tinggi gitu ya. Di sini udah ada Ibu Tia Kurniawati yang akan menjelaskan pelajaran bahasa Jawa gitu ya. Jadi buat adik-adik di rumah tentunya harus fokus dan siap-siap pasang bunga ya gitu. Jadi, oh ya buat adik-adik di rumah jangan lupa buat buka aplikasi Inofos itu ya, biar karena di situ kayak udah jelas banget juga daripada yang di radio biasa gitu. Jadi biar kalian bisa menangkap pelajaran dengan maksimal. Mungkin dari Ibu Ira langsung saja berkenalan dan langsung menjelaskan ya Bu ya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepanggian malih kalian status pitu koma cici FM. Sugeng yang para siswa sedaya.